Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram Isa Zega masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen, Jawa Timur. Yang mengejutkan, dalam sidang terbaru pada 16 April 2025 kemarin, Nikita Mirzani pun hadir sebagai saksi melalui sambungan virtual dari tahanan Polda Metro Jaya. Nikita memberikan kesaksian terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap pengusaha Sandi Purnamasari yang dilakukan oleh Isa melalui unggahan di media sosial. Selama memberi kesaksian, persidangan cukup panas lantaran Nikita dan kuasa hukum Isa, Pitra Ramadhani Nasution, bersitegang pada sesi tanya jawab. Isa bahkan menyindir Nikita untuk mengurus kasusnya sendiri yang dilaporkan oleh Reza Gladys dengan ancaman hukuman yang sangat berbeda dengan dirinya. Alih-alih kini muncul di persidangan dan menjadi saksi dalam kasusnya dengan Sandi. Nikita Mirzani hadir sebagai saksi dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa selebgram Isa Zega. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Rabu 16 April 2025. Karena masih menjalani penahanan di Polda Metro Jaya, Nikita memberikan kesaksian secara daring melalui Zoom. Dalam keterangannya, ia mengungkap cerita yang didengarnya dari pemilik perusahaan skincare MS Glow, Sandi Purnamasari, terkait dugaan upaya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Baca berita selengkapnya di tugumalang.id. Silakan. Video tapi mau saya di video ini. Saudara saksi sambil menunggu video yang diputar. Ibu majelis, mohon maaf, saya tidak tahu yang satu kata-katanya karena kecil sekali kalau dari sini. Besarnya baca boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Cematkan nama baik pada saat Sandi Purnamasari itu siapa? Sandi Purnamasari kebetulan dia adalah teman saya dan saya juga bekerja sama. Dia mengendorse saya dan dia mensupport saya karena saya baru punya restoran dan dia support saya di keluarganya. Sepengaruhan saksi terkait masalah yang dilakukan terdakwa ini apa? Terdakwa Waria Isa Zega yang saya tahu dia selalu memposting setiap hari Mbak Sandi dan saya setiap hari di akun media sosial pribadinya dan ya itu saja yang saya tahu. Selain itu yang saya tahu hanya dia selalu memposting hampir setiap hari. Ibu majelis, mohon maaf, saya tidak tahu yang satu kata-katanya karena kecil sekali kalau dari sini. besarnya baca boleh. Terima kasih.
Itu Atau izin boleh dikirim ke Bapak Jaksa yang ada di sini, biar saya bisa baca jawab dari sini. Ini dia sudah. saudara saksi sudah melihat posisinya tidak. Iya, terima kasih. Apakah saudara saksi yang pertama saudara saksi lihat posisinya ini atau yang mana? Sudah melihat, saya lihat semua tulisan terdakwa. Tapi lucu ya, kalau saya jadi dia, saya nggak mau jadi saksi karena saya urus urusan saya sendiri. Lebih baik dia harusnya fokus dengan urusan dia, yang mana ancamannya lebih tinggi dibanding saya, gitu kan, 20 tahun. Saya yakin memang tujuannya memberatkan, tetapi pada endingnya pasti hasilnya meringankan. Seperti yang biasanya hanya asumsi. Saksinya saya lihat itu kurang berkualitas ya, karena saksi itu lebih banyak saya lihat itu menyampaikan suatu hal pendapatnya pribadi, perasaannya dan asumsinya gitu loh. Karena ketika kita benturkan dengan bukti fakta, saksi itu tidak bisa jawab. Dan dia nggak mau jawab gitu loh. Dalam kesaksiannya, Nikita mengaku pernah mendapat cerita dari Sandi bahwa Isa membabi buta setiap hari selalu menyerang Sandi Purnamasari. Selain menyasar produk bisnis, bahkan juga secara personal dan menyeret keluarga owner skincare MS Glow tersebut. Apalagi saat itu Sandi sedang dalam kondisi hamil. Nikita juga menjelaskan banyaknya postingan Isa terkait dugaan menyumpahi anak Sandi terlahir dengan kondisi cacat sehingga harus menelan pil pahit pendarahan kehamilan. Ya karena dari saksi yang pertama, pelapor sampai yang terakhir kemarin, bahkan ahli pun semuanya meringankan. Gitu. Tujuan mereka ya pasti memberatkan, tapi kan pada faktanya di sidang ini kesaksian mereka meringankan saya gitu. Jadi ya terima kasih. Nah, contohnya seperti yang saya tanya tadi terkait dengan Ames Gelonggak Lowing tadi, saya suruh dia samakan dengan Sandi Purnamasari, dia nggak mau jawab. Dari dua hal itu kan sudah berbeda. Karena dia menerangkan di dalam BAP Ames Gelonggak Lowing itu adalah Sandi Purnamasari selaku milik MS Glow katanya, makanya saya samakan. Apakah ada persamaan antara kata dan huruf MS Gelonggak Lowing dengan Sandi Purnamasari? Dia nggak mau jawab itu, makanya saya suruh Eja. Coba saudara Eja, sama nggak nama MS Gelonggak Lowing ini dengan Sandi? Nah, terus kita tanya lagi berapa huruf dari ejaan tersebut. Karena ini kan terkait dengan suatu nama. Masa antara Yanto dengan Yanti itu sama? Kan sudah dua hal yang berbeda. Satu huruf saja berbeda antara I dengan O, itu sudah beda penafsirannya. Contohnya Yanto, O-nya di belakang. Terus kita rubah jadi I, jadi Yanti. Itu kan sudah dua hal pemaknaan yang berbeda. Makanya saya tanya di mana di situ kesamaannya, nggak bisa dia jawab. Nah, terus dia berbicara terkait dengan hidung jambu adalah dirinya. Nah, ini saya bawa nih barang buktinya nih, jambu. Nah, jambu ini saya perlihatkan ke dia, apakah hidung kamu sebesar ini, saya bilang gitu. Nah, makanya kata dia nggak mau jawab. Nah, kan kalau dia nggak mau jawab berarti kan ini saksi tidak objektif. Ya, ketika tadi jaksa menanyakan kepada dia, pertanyaan jaksa dia jawab dengan lancar seperti kilat gitu loh. Cepat dia menjelaskan ini segala macam. Ketika kita tanya dari penasihat hukum terkait dengan keterangan dia itu, rata-rata dia tidak mau menjawab itu gitu. Sehingga kami menilai
Keterangan dia itu adalah keterangan yang tidak Perdebatan memuncak ketika Pitra Ramadoni, kuasa hukum Isa Zegal, menyinggung status Nikita sebagai tersangka dalam kasus lain yang kini menjadikannya sebagai tersangka. Tak hanya itu, ia juga menyebut kesaksian dari ibu 3 anak itu hanyalah asumsi semata. Bahkan sikapnya yang terkesan cengengesan membuat pihak Isa merasa itu sangatlah tidak pantas. Itu masih Eja satu persatu. Anda boleh ya, saya udah Eja tadi. Ya Eja, oke. Satu persatu kan saudara Eja dulu. Bu, satu pertama kali itu saudara Eja satu persatu. Jadi kita terang. Coba. Ini pertanyaannya. Coba saudara Eja, saya bertanya coba jawab. Nggak mau, nggak mau. Bahwasanya mengenalkan pekerjaan yang saksi juga mengenal saudara. Iya. Oke, lanjut. Saya tidak kenal karena dari dulu kan sudah jadi peneliti. Ya. Yang ini. Ini saya bisa dia nggak mulutnya? Itu yang mulia. Ya. Di semua media sosial, saya memposting tentang Anda. Apakah Anda tidak mengetahui bahwasanya saya tidak mempunyai Facebook, TikTok, dan juga Twitter? Saya mempunyai satu, tapi Anda bilang semua media sosial. Berarti Anda tidak kenal kayak bilang yang Anda memposting saya, memposting. Berarti Anda tidak dibantu untuk menjadi saksi saya. Ya. Lanjut, berikutnya tadi sudah disampaikan medsosnya Instagram. Lanjut. itu adalah keterangan asumsi dan pendapat, sehingga itu tidak dinilai sebagai keterangan saksi sesuai dengan kedudukan dia sebagai saksi fakta. Dia gini kan bukan ahli pidana maupun ahli ITE. Justru dia di sini berpendapat menurut pendapat saya ini adalah begini-begini dan lain-lain. Itu bukan suatu keterangan. Saya melihat dia ini nggak kooperatif. Ketika jaksa bertanya dia lancar, tapi ketika saya bertanya dia nggak mau jawab. Dia bilang lagi nggak mau gitu. Makanya saya bilang ke hakim, kalau seperti ini kualitas saksi yang mulia, tolong ini dicatat bahwa saksi ini adalah saksi yang tidak berkualitas dan saksi yang tidak objektif pada peradilan, gitu loh. Apalagi dia ketawa-ketawa lagi di dalam pemeriksaan itu karena itu sidangnya online gitu. Makanya saya harapkan itu kemarin itu dia hadir langsung di muka persidangan untuk bisa kita interogasi. Di tengah-tengah kesaksian, Nikita Mirzani diduga mendadak melempar opini pribadi. Dia mengaku mendengar desas-desus jika Isa Zega melakukan pemerasan kepada Sandi Purnamasari. Lebih lanjut, Nikita mengungkapkan informasi tersebut diperoleh dari kerabatnya bahwa Isa menghujat Sandi karena permintaannya tidak dikabulkan dan mengancam akan mencemarkan nama baik. Di sisi lain, nama Dr. Oki yang sebelumnya menjadi saksi pun ikut terseret karena diduga juga pernah memberikan sejumlah uang pada Isa. Kata dia gitu kan, si Sandy-nya curhat bahwasanya Isya itu katanya mau minta duit. Ditanya hakim, duit berapa, ada nggak, dia jumlahnya berapa, nggak tahu dia berapa totalnya, dia aja nggak tahu, mungkin miliaran, bahasa dia kan mungkin miliaran kan gitu. Nah dia aja kan udah berpendapat di situ. Nah, makanya kita putuskan tadi, kita patahkan karena kita balikin lagi kepada kesaksian dari mana uang itu, ya katanya dikasih Oki. Nah Oki aja ya, Oki saja sudah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya itu bahwasanya itu dia pernah memberikan uang kepada Isa Zega sebesar
kurang lebih berapa 25 juta atau 50 juta itu untuk biaya untuk perabotan rumah tangganya Isa Jega, dan itu sebelum perkara terjadi, dan itu juga udah lama. Masa yang udah lama lu kait-kaitkan, karena dulu Isa Jega kan pernah menjadi brand ambasadornya Dr. Ok. Masa uang orang yang nggak ada kaitannya lu bilang itu pemerasan? Terus Dr. Oki juga udah sampaikan di muka persidangan kemarin itu bahwasannya uang yang ia berikan untuk perabotan rumah itu tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Nah terus kita tanya, ada nggak si Isa Jega itu meminta duit kepada si Sandi Purnamasari, dan Sandi Purnamasari itu atau merasa dirugikan mengirimkan duit kepada si Isa Jega? Itu enggak ada. Yang secara terang-terangan Pitra menyebut bahwa dugaan pemerasan yang ditudingkan kepada kliennya sangatlah tidak benar. Ia pun meminta kepada jaksa untuk membuktikan hal tersebut di muka persidangan. Pitra bahkan menyinggung bahwa Isa Zega berbeda dengan Nikita Mirzani, yang dalam kasusnya jelas-jelas ada bukti transfer uang senilai miliaran rupiah oleh Dr. Reza Gladys. Lantas, benarkah pihak Isa akan melaporkan balik Nikita karena dianggap memberikan keterangan palsu di persidangan? Lain halnya seperti kasusnya Reza Gladys. Ada saya dengar infonya 4 miliar masuk nyebrang kan gitu. Nah itu baru namanya dirugikan. Tapi kalau memang nggak ada uang yang diproses, itu bukan pemerasan namanya, itu kan asumsi-asumsi mereka aja. Mereka mencoba bangun mindset ataupun opini seolah-olah Isa Jega ini menerima uang miliaran, padahal itu nggak ada. Saya juga udah tantang sama jaksanya, buktikan di muka persidangan, tunjukin mana transferannya, mana rekening koran, tunjukin aja Bu, tunjukin aja yang mulia hakim. Nggak ada, nggak bisa mereka tunjukin. Berarti kan itu karang-karangan aja. Tuntaskan dulu ini ya. Kalau masalah ada pasal lainnya itu nanti arahnya pasti ada, gitu kan. Tapi kita tuntaskan satu persatu dulu. Kita nggak mau saat ini dulu menambah beban perkara ya. Kita tuntaskan kasusnya sampai putus, baru nanti akan kita lihat bagaimana langkah ke depannya kita lakukan terhadap mereka ini. Sebelum Nikita Mirzani, Samira Farahnas atau yang lebih dikenal sebagai dokter detektif juga dihadirkan ke persidangan sebagai saksi. Saat itu kegaduhan pun sempat terjadi saat Doktif memanggil Isa dengan Sahrul di dalam ruang sidang. Hal itu lantas membuatnya merasa keberatan dan sempat ngotot karena Isa merasa dalam dakwaan dirinya bernama Andrena Isa Zega, bukan Sahrul. Sementara itu, Doktif turut menerangkan alasannya memanggil terdakwa dengan nama Sahrul. Menurutnya, panggilan tersebut ia tujukan lantaran terdakwa memanglah seorang transgender. Lantaran alasan itulah yang pada akhirnya membuat Doktif ogah jika memanggil terdakwa dengan Isa Zega. Lahir di Surabaya, tanggal agamanya pekerjaannya di mana, sebagai apa, sebagai saudara ini diajukan sebagai ahli. Jabatan saudara apa? Di sini ikut para saksi masih? Oh ya, masih atau tapi para seksinya masih sekolah. Oke, nanti kami cek tentang keahlian saudara. Alamatnya di mana?
sertifikasi begini. Ini sertifikat. Tentang ID ya. Ikutilah harus saya. Saudara disuruh sesuai dengan informasi saudara. Orang yang punya keterangan kami sekali mengarang-arang cerita perkara ini. Ikutilah bersumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke. Itu tadi suratnya. Mau kita pertanyaan dari saudara itu bahwa saya dipanggil atas laporan korupsi dari Mas Gilang. Anda jangan di jalan yang dipanggil. Kalau yang tidak nanti ada kesempatannya masing-masing. Jadi karena tugasnya masing-masing. Sekarang tugasnya masing-masing. Membuat apa yang menurut masyarakat itu berguna bagi kita saudara, kalau saya belum selesai bertanya, kita mau terus. Ya kan ya, ini saya perlihatkan laporan polisi dulu. Jadi pada saat dosen Pak Abdul itu ada konten tentang lulus. Nah di situ Sarul menyebutkan kalau kita menjadi tidak begini. Tapi Sarul bisa jadi. Jauh-jauh dari Mekah, umurnya saya rasa mungkin belum selesai bersaksi di sini. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringan. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringan. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringankan. Emosi ya? Emosi. Cuman memang kebetulan saksi daripada itu si Samira tidak sopan di pengadilan. Tidak sopannya dari sisi? Tidak sopan. Memanggil nama yang bukan nama saya. Jadi kalau seandainya memanggil atau menyebut nama bukan nama saya, berarti kan dakwaan Kakek lah, OCC, kakek lah.
mau dipanggil. Kakek Sahrul begitu dipanggil Sahrul dia tantrum guys, ngamuk di pengadilan, langsung dia ngamuk. Kebukti kan? Bener. Kan? Kalau si Gali dianya dilempar sandal, kalau sama Dauti dia langsung tantrum bertiga. Sama rasa keberatan. Mana ngomongnya tadi? Merasa terhina. Terhina. Hati saya merasa tanpa perlu dipanggil Sahrul dia sudah terhina. Tadi datang ke sidangnya Sahrul. Dokter pulang umroh demi kebenaran. Nah iya makanya benar gitu ya. Mulai pilek sampean. Banyak banget video-video yang menyatakan bahwa Sandi, sound the ship tuh Sandi itu udah jelas banget. Tapi yang namanya Sahrul itu ngeles mulu ya. Ngeles mulu si Sahrul itu. DP kemarin jam 3.